semua, selamat datang di channel Forsat. Yasi di sini dan inilah Forsat. Oke, di sini gue akan masuk ke episode TT ya, trending topic. Meskipun episode trending topic yang gue bahas sekarang tuh udah cukup lama, tapi gue tetap ingin membahas di video ini. Jadi sempat ramai diperbincangkan tentang penerimaan gelar honoris causa. Gue nggak tahu apakah memang honoris causa ini untuk doktor saja, untuk strata 3, atau untuk master, atau untuk sarjana juga ada, gue nggak tahu. Cuman yang gue tahu dan setahu gue, pemberian gelar kehormatan tanpa menyelesaikan pendidikan akademik secara formal ya disebut honoris causa itu. Jadi honoris causa ini ramai diperbincangkan di media ketika ada bukan perdebatan ya, semacam usulan mungkin. Koreksi jika gua salah, usulan untuk memberikan gelar honoris causa terhadap Gubernur Bank Indonesia. Di sini salah satu universitas, yaitu Universitas Gadjah Mada, bukan terkhusus pada kasus Gubernur BI ini ya, bukan, tapi terhadap siapapun tanpa melihat dia yang diberikan gelar honoris causa. Jadi UGM sangat menolak pemberian gelar honoris causa. Karena apa? Karena dasarnya jelas, dalihnya jelas, bahwa kita harus menghargai orang-orang yang dia sesulit itu untuk kuliah, yang dia pontang-panting untuk kuliah, yang dia berusaha untuk riset sana sini, dia membiayai dan lain sebagainya, waktu yang nggak bisa kembali. Untuk apa? Untuk mendapatkan gelar itu. Gelar yang formal yang sesungguhnya bisa didapatkan ketika memang fokus di dunia akademis. So gue sangat mengapresiasi Universitas Gadjah Mada yang benar-benar berkomitmen untuk apa? Ya untuk menghargai, untuk mengapresiasi orang-orang yang sedang berjuang kuliah. Gue aja yang baru tamat sebagai seorang sarjana, gue ngerasa bahwa sulit banget, anjir. Perkuliahan itu sangat sulit. Karena apa? Karena gue udah ngerasakan 2 kali gagal kuliah. Gue di Bandung gagal, pun di Malang, dan gue akhirnya selamat di Jogja. Dan itu tidak semudah itu, sulit banget. Ini gue mau cerita tentang pengalaman gue sesungguhnya untuk perkuliahan ini. Kenapa gue sangat pro terhadap sikap Gadjah Mada Universitas terhadap penolakan pemberian gelar honoris causa. Ya singkat cerita, gue kuliah di Jogja dengan segala kesederhanaan. Gue gagal 2 kali kuliah atas dasar gue sangat memperjuangkan nilai-nilai perguruan tinggi yang pada waktu itu quote and quote di zaman gue, PTN itu dipandang sebagai sesuatu yang berharga, sebagai sesuatu yang prestis lah mungkin ya. Sampai saat gue ujian mandiri di 2014, 10 PTN gue gagal. Pun demikian di 2015 gue gagal juga, dan gue akhirnya gagal terakhir di SBMPTN 2016. Hanya gue memilih kampus swasta dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan. Gue tertinggal jauh dari teman-teman gue seangkatan SMA gue, dan gue menjalani itu dan gue menerima itu. Nah, ini singkat cerita proses-proses berjalan. Gue berseberangan dengan visi misi kampus untuk organisasi. Gue tidak didukung pada waktu itu dalam berorganisasi dan lain sebagainya. Bahwa kemudian gue sampai di titik harus masuk himpunan, dan gue udah masuk. Apa yang terjadi coba? Gue gak lulus loh. Gue disuruh sama kahimnya, sama ketua himpunannya,
tapi nggak lulus. Maksudnya apa coba? Apa itu merendahkan gua? Apa itu ingin membuat kredibilitas gua turun? Ya gua nggak tahu juga. Dan sampai pada saat kejadian itu bertubi-tubi ketika dalam berorganisasi gua banyak dicegal. Sampai pada saat di skripsi akhirnya gua bermanuver berpindah judul. Di situ gua ditinggalin oleh tim. Jadi ada 2 tim di dalam satu penelitian itu. Gua gak disebutin dan gua gak diajak. Dan gue gak tahu alasannya apa. Dan akhirnya gue berjalan sendirian. Berjalan sendirian di sini, gue yakin gue bisa dan gue memiliki karakteristik pejuang. Dan akhirnya gue berjuanglah di skripsi itu. Tidak berhenti di situ, serangan bertubi-tubi kembali melanda diri gue selama skripsi. Gue ditunda baik ujian hasil maupun ujian proposal 2 kali 2 kali sampai 3 kali lah, seingat gue segitu. Dan gue sampai unbelief, tahu nggak? Sampai unbelief, gue sampai nggak percaya adanya Tuhan. Gue bertanya pada waktu itu, sesulit ini skripsi? Apakah ini yang disebut dinamika skripsi? Apakah ini yang disebut esensi untuk mendapatkan sebuah gelar? Apakah ini yang disebut perjuangan sampai titik darah penghabisan? Dan menjadi legacy di kehidupan gue di masa depan, untuk kehidupan gue masa depan. Gue bertanya sama bokap gue. Gue bertanya sama bokap gue, Pak, kalau gak salah pada waktu itu di kegagalan ujian proposal kedua kali, Pak, sebenarnya Tuhan itu ada gak sih? Seketika itu bokap gua tercengang. Kenapa sampai ada keluar kalimat itu? Sampai pada saat bokap gua menjawabnya dengan penuh ketenangan bahwa ya adanya permasalahan ini adalah salah satu bentuk bahwa Tuhan itu ada. Dari situ gue belum bisa menerima bahwa kemudian ya udah gue jalani aja. Gue sempat banget untuk udahlah anjing, ngapain lah kuliah selesai gitu, ya udah kuliah gak usah diselesain aja lah. Tapi cahaya akan mengantarkan lu akan mendapatkan hope, lu akan mendapatkan harapan, lu akan mendapatkan asa dari dalam diri lu. Dan lu harus yakin itu. Karena apa? Karena gue pernah mengalami itu. Akhirnya gue mendapatkan, akhirnya gue semangat gue tersulut. Sampai pada saat gue selesai lah ujian proposal. Ke ujian hasil pun demikian. Karena gue udah ngerasa, oh iya gue bisa nih, gue udah resisten. Nah dari situ gue belajar bahwa pendidikan akademis itu tidak semudah itu seperti memberikan gelar honoris causa semudah itu. Ya mungkin itu preferensi ya, tapi gue ngerasa bahwa gue mengalami secara langsung bagaimana kelang kabut, bagaimana naik turun sebuah keyakinan dalam beragama, bagaimana merasakan dinamika hidup yang begitu sangat sporadis, yang begitu sangat membuat gua benar-benar harus yakin bahwa ya kehidupan memang seperti ini gitu. Memang harus berjuang gitu. Sampai pada saat yang kita harus benar-benar bisa menghargai mereka-mereka para akademisi yang berjuang untuk mendapatkan gelar, entah itu strata 1, entah itu D1, D2, D3, strata 1, strata 2, strata 3, maupun gelar profesor. Dan kita harus mengapresiasi itu atas kinerja. Sekali lagi, atas kinerja. Kinerja apa? Kinerja yang sesuai koridor. Dan kita jangan pernah berhenti untuk
berjuang. Gitu aja video trending topik kali ini. Terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Temukan keseruanmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Selamat ketemu di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu. Yazid di sini dan inilah Foresight. Dadah.